Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin memaparkan hasil diskusi kami yang berjudul Bidang-bidang layanan bimbingan dan konseling di MI atau SD. Sebelumnya, perkenalkan nama anggota kelompok 4. Saya Miladia Sasabila dengan NIM 18194. Selanjutnya ada Habibul Isam dengan NIM 2318181. Yang kedua ada Afina Izunada dengan NIM 2318183. Yang ketiga ada Eka Ferbiani Saputri dengan NIM 2318187. Selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri. Saya akan menjelaskan tentang bidang layanan bimbingan dan konseling. Bidang-bidang layanan merupakan wilayah garapan khusus bimbingan yang mencakup layanan pribadi, belajar, sosial, dan karir. Yang pertama ada bidang bimbingan belajar, yaitu layanan bimbingan konseling belajar yang bertujuan membantu peserta didik mengenal, menumbuhkan, dan mengembangkan diri dalam sikap belajar yang baik untuk menguasai pengetahuan dan keterampilan sesuai dengan program belajar. Adapun pokok-pokok materi yang disampaikan dalam bidang bimbingan belajar ini meliputi 1. Pengembangan sikap dan kebiasaan belajar yang baik. 2. Menumbuhkan disiplin belajar dan berlatih secara individual maupun secara kelompok. Yang ketiga, pengembangan penguasaan materi program belajar. Yang keempat, orientasi belajar di sekolah. Selanjutnya yang kedua, ada bidang bimbingan pribadi, yaitu layanan bimbingan konseling yang bertujuan membantu peserta didik mengenal, menemukan, dan mengembangkan pribadi yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri serta sehat jasmani dan rohani. Adapun hal-hal yang ingin dicapai dari layanan bimbingan konseling pribadi ini adalah yang pertama, pemantapan kebiasaan dan pengembangan sikap dan keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. 2. Pemahaman bakat dan minat pribadi serta penyaluran dan pengembangan melalui kegiatan yang kreatif, produktif baik dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat maupun kehidupan di masa yang akan datang. Yang keempat, pemahaman dan pengamatan hidup sehat. Poin yang ketiga yaitu bidang bimbingan sosial. Layanan bimbingan konseling sosial bertujuan membantu peserta didik dalam memahami diri, kaitannya dengan lingkungan sosial dan etika pergaulan sosial yang dilandasi budi pekerti luhur dan rasa tanggung jawab sosial. Bidang layanan sosial ini diantara lain yang pertama yaitu pengembangan kemampuan berkomunikasi, yang kedua yaitu pengembangan pengetahuan bertingkah laku dan berhubungan sosial dengan baik. Yang ketiga, pengembangan hubungan yang harmonis baik dengan teman sebaya maupun lingkungan sosialnya. Yang keempat yaitu pemahaman dan pengalaman disiplin dan menaati peraturan sekolah. Selanjutnya, poin keempat yaitu bidang bimbingan karir. Layanan bimbingan konseling karir bertujuan untuk mengenal potensi diri sebagai prasyarat dalam mempersiapkan masa depan karir masing-masing peserta didik. Bidang ini layanannya dapat dirinci menjadi 5. Yang pertama yaitu pengenalan konsep diri berkaitan dengan bakat dan kecenderungan pilihan jabatan serta arah pengembangan karir. Yang kedua yaitu pengenalan bimbingan kerja atau karir khususnya yang berhubungan dengan pilihan pekerjaan. Yang ketiga, orientasi dan informasi jabatan dan usaha memperoleh penghasilan. Yang keempat, pengenalan berbagai lapangan kerja yang dapat dimasuki. Yang kelima yaitu orientasi dan informasi pendidikan lanjutan sesuai dengan cita-cita melanjutkan pendidikan dan pengembangan karir. Keterkaitan antara bidang bimbingan dengan bidang-bidang yang lain dalam pendidikan sekolah. Yang pertama ada keterkaitan antara bidang bimbingan dan bidang administrasi sekolah. Yang dimaksud dengan bidang administrasi sekolah bukan bidang tata usaha persekolahan, melainkan kepemimpinan di sekolah.
Tugas pokok administrasi sekolah ialah merencanakan keseluruhan program pendidikan di sekolah, mengkoordinasi semua kegiatan pendidikan supaya tujuan institusional tercapai dan mengawasi pelaksanaan dari kegiatan-kegiatan. Sebaliknya, bidang bimbingan berfokus pada kepentingan semua yang mengikuti program pendidikan di lembaga tersebut. Semua kegiatan bimbingan dirancang untuk membantu individu mencapai taraf perkembangan diri yang seoptimal mungkin. Adapun dukungan dari bidang bimbingan terhadap administrasi sekolah yaitu yang pertama, menunjukkan profesionalitas dalam memimpin kegiatan pendidikan. Yang kedua, meminta pertanggungjawaban tentang program bimbingan sampai berapa jauh terintegrasi dan menunjang tercapainya tujuan pendidikan. Yang ketiga, meminta sumbangan pemikiran tentang peningkatan mutu program kegiatan pendidikan di sekolah. Yang keempat, memperhatikan sifat khas dari pelayanan bimbingan. Yang kelima, menyediakan fasilitas dan sarana administrasi yang memadai. Dan yang ketujuh, mengangkat sumber tenaga yang cukup berwenang dan diberikan kesempatan untuk mengikuti penataran di bidang bimbingan. Selanjutnya, menghargai kewajiban moral konselor sekolah untuk menjamin segala rahasia pribadi yang dipercayakan oleh siswa. Pengembangan kurikulum pengajaran di beberapa jenis pendidikan sekolah menengah mempunyai dampak terhadap tuntutan pelayanan bimbingan. Misalnya, kemungkinan untuk memilih di antara beberapa program studi, penerapan sistem belajar siswa aktif, dan pembaharuan materi pelajaran yang sesuai dengan kemajuan di segala bidang ilmu. Bidang bimbingan dapat memberikan masukan kepada jajaran pengampu bidang pengajaran dalam rangka mengembangkan kurikulum dan pengelolaan pengajaran di kelas. Bidang bimbingan dan bidang pengajaran sebenarnya seharusnya berfungsi dalam pengelolaan satu program kegiatan pendidikan di suatu lembaga pendidikan. Kedua bidang ini harus saling menunjang meskipun kedua bidang ini tetap berdiri sendiri menurut fungsi dasarnya masing-masing. Nah, selanjutnya ada keterkaitan antara bidang bimbingan dan bidang pengajaran. Bidang pengajaran menangani kurikulum pengajaran, yaitu seluruh pengalaman belajar siswa yang diperoleh melalui segala bidang studi yang disajikan, terutama perkembangan kognitif yang dituju melalui kurikulum pengajaran, meskipun aspek-aspek perkembangan yang lain diabaikan. Dan dalam bidang pengajaran menyajikan sejumlah pengalaman belajar, sedangkan pelayanan bimbingan mengajak siswa untuk berefleksi atas pengalaman belajar, yaitu tentang apa yang dapat diketahui dari diri sendiri dalam hal kemampuan, minat, nilai-nilai kehidupan, dan aspirasi di masa depan. Oke, kami lanjutkan pada poin penerapan bidang-bidang layanan bimbingan konseling di tingkat SD ataupun MI. Perlu kita ketahui, pada hakikatnya bimbingan konseling di tingkat SD atau MI itu dianggap sangat penting. Mengapa? Karena di usia tersebut adalah usia yang matang untuk ditanamkan sebuah pondasi yang kokoh agar tidak goyah dalam pembentukan karakter di masa yang akan datang. Mengapa? Karena mereka peserta didik di tingkat dasar itu sebagai tonggak harapan bangsa ini pada masa yang akan datang, sehingga bisa diarahkan agar menjadi lebih baik. Selain itu, guru selain menguasai setiap mata pelajaran juga harus memahami setiap karakter yang dimiliki oleh peserta didik agar selalu terjalin hubungan yang harmonis, karena guru bisa memerankan perannya sebagai pembimbing bagi setiap mereka, terutama wali kelas, karena wali kelas itu sebagai ibu dari mereka yang ada di sekolah, sehingga wali kelas itu setiap hari ketemu dengan peserta didik mampu memahami setiap karakter yang dimiliki oleh peserta didik. Terima kasih. Semangat. Sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.